Kenalin, gue Dava, anak magang di Senang Karya. Masuk-masuk, gue langsung dipalakin konten. Jadi Watashi akan buat hal yang Watashi paling tahu. Jadi Watashi akan buat konten apapun seputar dunia perwibuan. Minna, ikuzo! Halo, gue Dava, gue intern di Senang Karya, dan di episode Wibu Berkarya kali ini gue mau ngebahas manga yang menurut gue itu masterpiece, beneran favorit gue of all time, yaitu Vagabond. Jadi apa itu Vagabond? Buat lu pada yang belum pernah denger, Vagabond itu salah satu best-selling manga yang dibikin sama Takehiko Inoue. Kalau lu tahu, dia juga bikin Slam Dunk, Real, sama of course Vagabond. Itu yang 3 most popular works ya. Dan gue personally inspired banget sama Vagabond, kayak sebagus itu gitu loh. Dan di video ini tujuan gue bukan buat nge-review seriesnya atau ngebahas plot dan arc lain-lainnya. Lebih kayak gue mau lu semua yang nonton ini buat baca atau at least nyoba baca, karena sebagus itu gitu loh. Tapi of course gue jelasin plotnya sedikit dulu biar lu gak terlalu lost buat yang belum pernah denger series ini sama sekali. Jadi Vagabond ini kita ngikutin main karakter kita yang namanya Shinmen Takezo. Nah, nanti namanya diganti jadi Miyamoto Musashi. Dan kalau lu suka di Jepangan, nama ini sering banget muncul karena emang dia itu adalah pada masanya the most renowned swordsman yang ada di Jepang. Dia tuh orang yang paling kerennya, paling kuatnya, paling terkenal gitu loh. Dan manga ini ngebahas kayak sebuah retelling dari cerita dia dari saat dia ini masih muda, masih monster, masih sangat-sangat wild, nggak bisa dikontrol, nggak peduli sama nyawa orang lain dan lain-lain, sampai dia di titik dimana orang-orang tuh mulai nge-respect dia, dimana nama dia udah jadi Miyamoto Musashi, dia udah jadi sage, dia udah enlightened, udah punya bukunya sendiri. Dan walaupun manga ini itu retelling dari cerita Miyamoto Musashi yang secara fiktif, maksudnya bukan yang bukan yang real story-nya gitu, tapi tetap aja kayak cerita ini tuh nge-portray si Takehiko Inoue's, kayak dari kata-katanya sendiri, itu a young man reaching the point of enlightenment when he comes from a place of being so like an animal. Dan itu menurut gua inti dari ceritanya sih itu doang. Kita ngelihat dari young man ini, si 17 tahun Shinmen Takezo ini, gimana caranya dia bisa dari titik itu bisa menjadi kayak the Miyamoto Musashi. Dan itu sih yang gue bisa jual ke lu pada yang nonton gitu. Dan di video ini, yang tadi gue udah bilang, gue bukan nge-review. Gue pengen ngasih kayak alasan kenapa gue suka banget dan kenapa menurut gue lu semua harus baca ini gitu. Kayak ini lebih ke rekomendasi dan gak bakal ada spoiler. Lagian juga series ini sih masih hiatus as of this recording. Dari 2015 kalau nggak salah, so like udah 7 tahun nggak ada chapter baru dipublish sama Takehiko Inoue. Nanti gue akan bahas juga. Oke, pertama, kenapa lu harus baca manga ini? Artnya itu beneran god level, impeccable. Beneran artnya itu levelnya kayak setinggi Kentaro Miura of Berserk atau Makoto Yukimura of Vinland Saga. Artnya itu udah kayak expressive, visceral, and it's juga insanely detailed. Kayak detailnya tuh kerasa banget, apalagi buat cerita yang dia berusaha portray. Yaitu kayak cerita di masa zaman dulu Jepang, masa masih ada samurai, ronin, dan lain-lain. Ini digabungin sama cara writing dia yang walaupun cerita ini outline-nya tuh berdasarkan novel yang dibikin sama Eiji Yoshikawa yang namanya Musashi. Walaupun outline dari novel ini, cuman buat dia ngebuat novel ini bisa menjadi bentuk manga, yaitu ya gambar dan lebih banyak ekspresi, lebih visual dibanding kalau misalnya novel cuman kayak a bunch of words on a paper gitu loh. Dan itu menurut gue udah
amazing banget cara dia ngebikin novel itu jadi manga yang sebagus ini. Apalagi dia nggak cuma ngikutin novel kayak Kopas dan lain-lain. Iya, outline dari ceritanya emang begitu, dan lagi juga ceritanya si Miyamoto Musashi ini juga udah terkenal gitu loh. Dari mau yang benernya sama yang fiktifnya yang di manga ini. Tapi cara dia nge-portray perubahan si Miyamoto Musashi ini dari dia yang gila, pembunuh yang gak peduli, yang dibilang demon child ini bisa menjadi the great swordsman that he eventually becomes. Inti dari manga ini adalah selalu yang dibawa what it means to be strong. Sebenarnya apa yang lu dapetin ketika lu ngejar title yang paling kuat, the strongest, yang dia ujung-ujungnya dapetin, dia dapet title itu. Cuman apa gitu pengorbanan-pengorbanan yang harus terjadi buat cuma dapetin title itu, atau kehidupan lu kayak gimana kalau lu cuma ngejar satu hal yang superficial kayak gitu tuh, apa aja yang lu lose, yang lu dapetin, dan apakah yang lu dapetin itu ujung-ujungnya worth it buat apa yang lu harus lepas buat hal itu dan lain-lain. Kayak ini gue berusaha se-vague mungkin karena gue nggak mau spoiler apa-apa, cuman iya lu seharusnya dapat gambaran tentang apa cerita ini gitu loh. Kayak ini beneran bagus banget, apalagi juga pertumbuhan dari karakternya nggak hanya kita lihat dari gambarnya gitu kan, dari si main karakter kita dari misalnya muda nggak ada jenggot, nggak ada kumis, jadi ntar gede kayak jenggotan dan lain-lain. Enggak, kita juga bisa ngelihat dari kata-kata dia, dari kelakuan dia, dari cara dia ketemu sama orang, cara dia ngomong sama orang, cara dia ketemu sama orang yang lebih kuat daripada dia dan lain-lain gitu loh. Dan itu indah banget, pokoknya perfect. Ini hanyalah sebuah cerita yang pada intinya itu perkembangan si main karakter kita dari dia gila jadi keren gitulah basicnya. Dan along the way lu belajar banyak hal, karena ya nggak dari titik A ke titik B yang terjadi cuman tiba-tiba dia ketemu hal A atau ketemu hal B, kepikiran hal A, hal B langsung berubah. Enggak, banyak banget hal yang terjadi in between yang bikin dia jadi orang yang nanti ya jadi Miyamoto Musashi itu, dan kita bisa pelajarin dari itu gitu. Padahal ini cerita yang di set di Jepang zaman dulu gitu kan, cuman ketika digambarin sama Takehiko Inoue ini dan message-nya bisa lu cerna juga, lu beneran dapet kayak intisarinya gitu loh. Gue gak tahu kata-kata apa lagi yang gue bisa pakai buat ngejelasin manga ini, saking gue kayak cintanya. Ini gue fanboy banget. Dan of course I'm biased. Ya mungkin ada a bit flaws di A dan B. Kayak misalnya contoh, ini manga masih in indefinite hiatus, yang artinya ya udah kita nggak tahu lanjutannya kapan. Tapi juga si Takehiko Inoue ini udah pernah bikin eksibisi juga di tahun 2008, di mana dia itu nge-show the ending of the manga gitu, kayak di akhir kehidupannya si main karakter kita aja kayak gimana. Dan menurut gue at least for now, karena ya belum ada lanjutannya lagi, itu ending yang cukup, karena ya gimana ya, kayak lu udah bisa lihat gitu loh pada titik yang dari terakhir kali itu dipublish sampai yang ditaruh di exhibit itu, kayak si main karakter kita jadi kayak gimana. Ya bener, kayak udah kelihatan gitu loh dari mana dia dapet kayak kebijakannya dan lain-lain. Dan intinya itu, dan that's the reason why lu harus baca Vagabond. Oke, thanks for watching. Kalau misal lu suka video ini, press like and subscribe. Nantikan lagi instalasi dari selanjutnya Wibu Berkarya. Gua Dava, dan makasih udah nonton. Bye.